Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang mutasi gen. Untuk pertama-tama, saya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Next. Yang pertama ada Eva Umdastuti. Yang kedua Nur Khoiratun Nisa. Yang ketiga Isrotul Musraruroh Alia Ekasari. Yang keempat saya sendiri Retno Pembayun. Yang kelima Rizky Ridho Saputro. Lanjut. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada saraf, tingkatan gen maupun pada tingkatan kromosom. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi titik, sedangkan mutasi pada kromosom biasanya disebut aberasi. Mutasi gen adalah mutasi pada tingkat gen dengan perubahan yang terjadi pada pasangan basa nitrogen bentuk gen. Selanjutnya mutasi gen atau mutasi titik. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada tingkat gen dengan perubahan yang terjadi pada pasangan basa nitrogen pembentuk gen. Disebut mutasi titik karena mutasi gen terjadi pada daerah yang sempit atau perubahan satu atau beberapa pasang basa. Next. Jenis mutasi gen. Yang pertama ada substitusi pasangan basa. Substitusi pasangan basa merupakan mutasi yang terjadi karena perubahan satu pasang basa nitrogen pada suatu gen. Perubahan satu basa nitrogen menyebabkan perubahan pada protein yang dikode gen tersebut dan kelainan yang membahayakan. Substitusi pasangan basa dibedakan menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Transisi merupakan perubahan pada basa purin dengan basa purin lain atau basa pirimidin dengan basa pirimidin lain. Sedangkan transversi adalah perubahan basa purin dengan basa pirimidin atau sebaliknya. Next. Yang kedua ada penambahan atau pengurangan pasangan basa. Disebut mutasi ubah rangka. Karena apabila basa nitrogen telah bertambah atau berkurang, maka urutan kodon dalam gen tersebut dapat berubah secara keseluruhan. Penambahan atau pengurangan pasangan basa dibedakan menjadi dua, yaitu adisi dan delesi. Adisi merupakan penambahan basa nitrogen, sedangkan delesi merupakan pengurangan basa nitrogen. Yang selanjutnya mutasi kromosom. Mutasi kromosom atau biasa disebut dengan aberasi kromosom, yaitu perubahan yang terjadi pada jumlah kromosom dan perubahan struktur atau urutan susunan DNA pada kromosom. Contohnya pada peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction, kromosom bisa saja hilang atau bertambah jumlahnya. Non-disjunction atau gagal berpisah. Kegagalan kromosom untuk berpisah pada waktu pembelahan meiosis yang menyebabkan sel gamet, yaitu sperma dan ovum, memiliki penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Jika gamet hasil gagal berpisah berfertilisasi, maka tidak dapat menjadi individu baru atau menjadi individu baru tetapi dengan kelainan, yaitu sindrom. Ini adalah contoh dari non-disjunction. Yang selanjutnya perubahan jumlah kromosom. Yang pertama itu ada aneuploidy. Menurut kejadiannya, aneuploidy dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu monoploid, kemudian autopolyploidy, dan aloploidy. Yang pertama monoploid, merupakan reduksi kromosom dari diploid. Yang kedua, autopolyploidy, yang merupakan proses penggandaan ploidy. Yang ketiga ada aloploidy, terjadi karena hibrid antara spesies yang set kromosomnya berbeda. Perubahan jumlah kromosom yang selanjutnya ada aneuploidy. Aneuploidy dapat terjadi karena yang pertama ada anafase lag, yaitu peristiwa tidak melekatnya kromatit di gelondong pada proses anafase meiosis 1. Yang kedua ada non-disjungsi, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada proses anafase dari meiosis. Yang selanjutnya ada mutasi pada struktur kromosom.
dibedakan menjadi 4, yaitu delesi, inversi, duplikasi, dan translokasi. Delesi ialah hilangnya sejumlah gen dari kromosom homolog. Terus yang selanjutnya ada inversi, kerusakan segmen kromosom dan menyebabkan penempatan gen menjadi terbalik. Yang selanjutnya ada duplikasi, yaitu terjadi ketika sebuah susunan gen terulang pada kromosom. Dan translokasi, yaitu melibatkan dua kromosom yang bukan homolog, bagian gen pada satu kromosom ditransfer ke kromosom yang lain. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab mutasi. Yang pertama, mutasi alami. Mutasi alami ini terjadi karena kesalahan pada waktu pembelahan meiosis, baik karena peristiwa pindah silang maupun gagal terpisah. Peristiwa ini dapat menimbulkan sifat merugikan dan sifat yang menguntungkan. Sifat merugikan dan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dapat menyebabkan kematian pada individu tersebut. Sifat yang menguntungkan, sifat tersebut dapat terus bertahan dan diturunkan ke generasi berikutnya. Mutasi alami ini dipicu oleh 3 hal. Yang pertama yaitu sinar ultraviolet, yang kedua sinar radioaktif, dan yang ketiga sinar kosmis dari luar angkasa. Next. Yang kedua, mutasi buatan. Mutasi ini terjadi karena aktivitas manusia untuk menghasilkan individu yang memiliki sifat yang lebih unggul. Agen penyebab mutasi ini ada 3, yaitu agen fisik, agen kimia, dan agen biologi. Contoh dari agen fisik yaitu sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar radioaktif yang meliputi sinar alfa, beta, dan sinar gamma. Yang kedua, agen kimia. Contoh dari agen kimia yaitu bahan kimia seperti etil metansulfonat, etiletan sulfonat, hidroksilamin, dan kolgisin. Agen biologi contohnya yaitu virus sebagai agen biologi yang biasa digunakan sebagai pemicu mutasi. Contoh dari mutasi buatan ini yaitu semangka tanpa biji, yang merupakan contoh tumbuhan hasil mutasi dengan menggunakan bahan kimia kolgisin. Bahan kimia tersebut menyebabkan peristiwa gagal berpisah sehingga tercipta individu semangka yang bersifat tetraploid atau 4N. Perkawinan antara semangka 4N dan 2N akan menghasilkan semangka 3N yang biasanya berukuran lebih besar dan tidak memiliki biji. Selanjutnya ada contoh kelainan genetika. Yang pertama, alkaptonuria. Alkaptonuria adalah kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua. Dalam keadaan normal, tubuh akan memecah 2 senyawa pembentuk protein, yaitu asam amino, yaitu tirosin dan fenilalanin melalui serangkaian reaksi kimia. Namun, dalam kondisi alkaptonuria, tubuh tidak dapat memproduksi enzim homogen tisate oksidase dalam jumlah cukup. Ketidakmampuan tubuh menghasilkan enzim homogen tisate oksidase disebabkan oleh adanya mutasi pada gen penghasil enzim tersebut, yaitu gen homogen tisate dioksigenase atau HGD. Kelainan ini diturunkan secara autosomal resesif, yang artinya mutasi gen tersebut harus diturunkan dari kedua orang tua baru menimbulkan kelainan ini, tidak hanya salah satu. Lalu yang kedua, hemofilia. Hemofilia merupakan kelompok kelainan pada darah yang terjadi secara turun-temurun. Kelainan genetik ini terjadi karena adanya kesalahan pada salah satu gen pada kromosom X yang menentukan bagaimana tubuh membuat faktor pembekuan darah. Kondisi ini menyebabkan darah tidak dapat membeku secara normal, sehingga ketika pengidapnya mengalami cedera atau luka, pendarahan yang terjadi akan lebih lama. Next. Yang ketiga, anemia sel sabit. Kelainan genetik ini disebabkan oleh adanya kesalahan gen yang kemudian memengaruhi perkembangan sel darah merah. Sel darah merah, pengidap penyakit ini memiliki bentuk yang tidak wajar, sehingga menyebabkan sel darah tersebut tidak dapat hidup lama seperti sel darah sehat pada umumnya. Anemia sel sabit dapat menimbulkan masalah, karena memungkinkan sel darah tersebut terjebak di dalam pembuluh darah.
Anak dengan kondisi ini sejak lahir dapat mengalami anemia, rentan terhadap infeksi dan sakit di beberapa bagian tubuh. Meski begitu, ada juga pengidap yang hanya mengalami sedikit gejala dan bisa hidup dengan normal. Yang keempat, yang terjadi hanya pada laki-laki. Pengidap sindrom Klinefelter memiliki gejala berupa bentuk Mr. P dan testis yang kecil. Rambut hanya tumbuh sedikit di tubuh, memiliki payudara yang besar, badan tinggi, dan berbentuk kurang proporsional. Ciri khas lain pada kelainan genetik ini adalah kurangnya hormon testosteron dan infertilitas. Next. Yang kelima, sindrom Down. Sindrom Down terjadi karena adanya materi genetik yang berlebih pada anak, sehingga menyebabkan perkembangan anak secara fisik dan mental terhambat. Normalnya, seseorang mendapatkan 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu dengan total 46 kromosom. Pada sindrom Down, terjadi kelainan genetik dengan jumlah kromosom 21 bertambah, sehingga total kromosom yang didapat oleh anak adalah 47 kromosom. Kondisi ini tidak dapat dicegah karena merupakan kelainan genetik, tetapi dapat dideteksi lebih awal sebelum anak lahir. Dan yang keenam, diabetes. Diabetes merupakan keadaan ketika terdapat kelainan pada metabolisme tubuh yang ditentukan berdasarkan tingkat kandungan gula yang tinggi pada tubuh. Penyakit diabetes terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh kondisi autoimunitas yang merusak antibodi. Kondisi tidak normal pada sistem kekebalan tubuh pengidap diabetes tipe 1 tersebut dipercaya merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.